Kibah Jati. Niku nggih. Jadi RW tahun pinten Pak kirang langkung? 2001 kula. 2001. Kendel tahun 2012 niku RW ini niku. Nek RT ini gangsal 12 tahun jenenge kula. Saniki kula kan nggih sekaligus mewakili tiang tani nggih. Kula niki tani ya, saya tani. Bapak Marjuki kita tadi menyatakan pola berpikirnya harus diperbaiki. Kalau petani itu sebenarnya sudah, kalau murni Pak ini ya, murni sudah cukup baik Pak sebenarnya Pak. Karena apa? Karena lingkungan ya yang menentukan sekarang itu. Contoh saja, saya yang di pinggir sungai sini itu keberatan kalau mau tanam itu membuangi plastik gitu Pak, yang sulit sekali orang tidak sadar membuang sampah sembarangan itu hasilnya akibatnya petani-petani yang sering kena itu. Bukan di pinggir sungai sini saja Pak, saya kan punya sawah di pasir sana itu, sawah pun seperti itu, banyak kotoran plastik itu ke sawah-sawah. Nah pertanyaan saya kepada Pak Dokter Bagio, bagaimana cara mengatasi lingkungan seperti ini? Sekaligus Pak Gundono tadi menyatakan pola tanam padi. Menteri-menteri itu cuma baiknya saja. Memang kami akui sampai hari ini itu petani itu ada yang penyakit yang tidak bisa obatnya, tidak ada obatnya. Namanya itu penyakit gondrong, Mbak. Jadi tanaman itu hijau, tapi langsung pendek. Ngerempaya itu tadi tidak berbuah, padi loh itu. Sampai sekarang itu tidak ada obatnya. Nah, mulai mudah-mudahan acara seperti ini didengarkan para yang punya wewenang, bagaimana cara mengatasi masalah penyakit ini. Jangan sampai hanya seperti dulu itu kami masih di kelompok tani itu dananya itu tidak cair semua Pak. Wong ibaratnya itu air itu satu drum dibuang dialirkan ke aliran selokan itu jarak 1 meter 10 meter kan tidak ada satu drum sudah. Seperti itulah gambarannya Pak. Terima kasih. Para penonton Dawa TV yang kami muliakan, kesederhanaan seorang warga coba hampir 25 tahun menjabat RT dan RW. Pada waktu itu nggak ada gaji Pak ya, nggak ada gaji sama sekali. Dan entah demikian pengen lampu murup aja, lampu listrik murup sampai mau masuk penjara. Apakah tidak patut mendapat bintang emas orang-orang seperti itu? Kita kurang cermat terhadap dinamika warga yang sebenarnya jenius, jujur, luhur, dan betul-betul kemasyarakatannya ada ini. Oleh karena itu mungkin perlu dengan kesabaran dan ketelatenan mencermati kembali sistem yang bagaimana yang kira-kira harus kita tekuni sebagai negara surga dunia ini. Nah, sekarang ke satu-satunya Sri Kandi yang ada di ruangan ini. Beliau itu namanya hampir sama dengan empunya rumah. Beliau Bu Anton, yang punya rumah Pak Antoni Wibowo. Saya manggil Bu Anton gitu ya. Bu, selama menjadi ibu rumah tangga 69 tahun Indonesia Merdeka itu kira-kira perasaan penjenengan apa yang harus disampaikan? Monggo. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Saya sebagai ibu rumah tangga itu ada berapa tahun kita sudah menikah itu 42 tahun ya. Jadi mengalami kemerdekaan memang 69 tahun tapi kita menikah 42 tahun. Jadi itu memang ada perbedaan ya Pak ya. Belum menikah tapi sudah merdeka. Betul. Dengan sudah menikah juga kita sudah mengalami kemerdekaan. Saya mengalami hal-hal yang ini dalam waktu memang waktu
Ya, itu masanya berganti-ganti ya Pak ya. Waktu pemerintahan ini berganti terus itu. Nah, saya kan punya anak 3. Ini secara nyata ya Pak ya. Punya anak 3 cewek semua. Dengan situasi yang seperti itu, dulu ini terus ganti lagi. Mungkin politiknya atau suasananya kan berganti terus. Terus anak-anak tumbuh besar. Terus sekarang sudah semua nikah ya. Itu saya memang mengalami hal-hal yang apa ya, mungkin dinamika ya ini Pak ya. Selalu berubah-ubah. Saya hanya berpedoman begini. Dulu waktu kita kan kita ini termasuk angkatan lama ya Pak ya. Jadi masih nurut lah dengan petuah orang tua, nenek itu. Jadi kita masih ingat itu petuah-tuah, orang-orang tua itu. Kita hanya satu, ojo lali kowe dilairno nang ndi gitu. Apa Bu? Ojo lali kowe dilairno nang ndi gitu. Oh. Ya artinya di tanah air ini gitu. Jangan lupa kau lahir di mana gitu ya. Gitu. Saya mungkin agak emosi juga ya kalau mengingat ini. Ya karena tadi itu dalam situasi yang sangat berbeda-beda, saya juga menyekolahkan anak-anak saya. Itu saya mengalami waktu anak-anak saya kuliah di Jogja ya Pak. Itu waktu tahun 98 ada peristiwa seperti itu. Dan saya pisah dengan anak-anak. Juga selanjutnya anak-anak di kosnya itu dalam situasi dalam tahun-tahun 98 itu loh Pak, kan selalu khawatir ya. Ibu khawatir, orang tua khawatir, kita juga khawatir. Apa yang kita berikan kepada anak-anak? Yaitu satu tadi, kita memang lahir sini di Indonesia. Lalu terus situasi seperti ini, saya ini harus gimana? Kamu harus tetap jadi orang Jawa. Tahu situasi seperti ini kamu harus seperti apa. Kita memang ya Pak ya, tidak mengikuti tapi bukan cari selamat ya, tapi kita melihat situasi lah gitu. Jadi terus sampai sekarang anak-anak sekarang memang sudah di luar ya, di luar semua, dan ada juga yang bukan di Indonesia, di Eropa ada juga. Ternyata tadi itu yang kita sangoni hanya satu, kamu itu lahir di Indonesia, jadilah orang Indonesia, orang Jawa. Itu dibawa sampai ke sana Pak. Dia itu gak pernah melupakan bahwa dia tetap orang Indonesia. Iya, terima kasih Matur nuwun. Nanti mungkin perlu penjelasan dari Pak Endar ini. Karena di dalam kitab suci apapun, tidak ada yang seseorang tidak disuruh mencintai negerinya, itu tidak ada. Bahkan mati syahid pun apabila jiwa dan raga ini dicurahkan untuk bangsanya, apabila engkau ikhlas mengorbankan harta benda, jiwa dan raga untuk kepentingan bangsamu, akan kuhapus dosa-dosamu. Semua kitab suci intinya seperti itu. Nah, sekarang kita ingin beralih di budaya ini. Di budaya yang Ki Anton Wibowo itu singgungannya ke politik juga kadang-kadang tajam juga ini. Dari semuanya ini kira-kira demi mengamankan Indonesia sebagai surga dunia, kira-kira pola pikir yang bagaimana kurang lebih? Monggo kami persilakan. Gun Rayu, Pak Jati dan saudara pemirsa Dhamma TV, saya ingin kembali pada poin merdeka atau kemerdekaan.
Saya sebetulnya menyaring dari share yang sudah kita dengarkan bersama. Merdeka adalah, kalau menurut saya, adalah satu martabat keutamaan seorang manusia dan kemanusiaan. Kemerdekaan atau merdeka adalah hak utamanya hidup manusia dan kemanusiaan. Maka ketika ada kemerdekaan yang teraniaya, maka orang memperjuangkan yang menjadi hak kemartabatannya. Kemudian secara sosial, fokus tadi adalah tentang martabat kehidupan. Martabat kehidupan secara bermasyarakat. Jadi yang pertama, kita harus tahu perspektif. Kedua, kita menentukan fokus 5 tahunan mungkin kalau secara politik. Kemudian cara yang ditentukan oleh pemegang otoritas. Ketiga hal ini menentukan output, hasil. Jadi sadar perspektif, bisa menentukan fokus, tidak bergedean mempiak, tapi realistis dan bermanfaat. Kemudian cara yang dipakai. Cara yang dipakai pastinya adalah harus membawa kepada perspektif yang benar. Perspektif yang benar dari kemerdekaan Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Kinderwanto dan berkali-kali kita singgung, adalah terwujudnya nilai-nilai konkret dari nilai-nilai Pancasila. Nah, sekarang terjadi distorsi. Orang itu memaknai merdeka, freedom, free, bebas untuk bebas itu sendiri. Bukan bebas seperti yang dikatakan Kinderwanto, bebas untuk mengangkat martabatnya dan martabat sesama. Sekarang adalah bebas untuk menzolimi pihak lain, bebas untuk menzolimi alam semesta, sehingga akibatnya terjadi krisis-krisis di berbagai lapisan kehidupan. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, bangsa ini telah melupakan strategi berpikir budaya untuk menyelesaikan persoalan budaya. Budaya bukan hanya soal seni, tapi seluruh manifestasi laku kehidupan setiap manusia atau masyarakat itu kultur, itu budaya yang namanya kultur ya, jadi sesuatu yang ditanamkan. Jadi tanggung jawab orang tua, tanggung jawab penguasa untuk mentransfer, menanamkan dari generasi ke generasi, itu namanya kultur, namanya budaya. Disinilah sebetulnya Kijati keprihatinan yang kita dengar dari masyarakat. Ternyata masyarakat masih sibuk untuk membangun merdeka kekuasaannya sendiri, bukan ini merupakan amanah untuk mengangkat martabat dia sebagai pemimpin untuk kemartabatan manusia, bangsa, dan alam semesta ini. Saya pikir dari saya. Ya, terima kasih. Ya, yang disampaikan beliau tadi itu memang hampir menyentuh nilai dasar filosofis kehidupan. Karena pada hakikatnya tidak ada, semua kehidupan di muka jagat raya itu tidak ingin merdeka. Meskipun titah sebelum ada manusia, beliau yang Maha Kuasa sudah menitahkan aparat-aparat yang tan kasat mata, tidak kelihatan, yang fungsinya adalah bekerja sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Entah demikian, mereka pun butuh kemerdekaan. Dari semua kemerdekaan hidup dan kehidupan, hanya manusia yang wajib untuk memecahkan dan menyelesaikan dan melaksanakan. Oleh sebab itulah agama menyebutkan manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan itu sendiri. Indonesia sebagai surga dunia yang diberi realitas, lingkungan yang sangat menjanjikan, sudah sepatutnya kita harus menjadi pelopor peradaban dunia. Para penonton Dakwah TV, masih sangat asik kita pecah ini semua. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiblat Jati. Ya, terima kasih. Sing awe,
Solo Progo